Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Oke, materi yang hari ini saya bawain mungkin di telinga kalian udah pernah familiar, yaitu multiplatform. Tapi multiplatformnya kali ini lebih dicondongin ke arah Kotlin multiplatform. Mungkin di acara Tech Talk tahun-tahun sebelumnya udah pernah ngebicarain tentang Kotlin multiplatform sama tentang Flutter. Kalau misalnya kita bicarain tentang mobile app development ini di tahun 2026, pilihannya udah banyak banget. Ada yang bilang teknologi ini lebih bagus atau teknologi itu lebih bagus. Hai, saya Absar. Selama beberapa menit ke depan kita akan membahas tentang pengembangan aplikasi multiplatform, mulai dari fundamentalnya, lalu perkembangan Kotlin multiplatform secara singkat, perusahaan besar yang menggunakan Kotlin multiplatform, kekurangan dan kelebihan dari kompetitornya, hingga melihat data benchmark yang dilakukan terkait Kotlin multiplatform. Oke, sebelumnya pernah gak sih kalian ngerasa pakai sebuah aplikasi yang tiba-tiba loadingnya lama banget? Entah yang scrollnya patah-patah, layarnya nge-freeze bentar, terus habis itu bisa, terus habis itu nge-freeze lagi, terus atau malah tiba-tiba force close gitu aja. Mungkin kita mikirnya ini internetku doang deh yang lemot. Uh, atau mungkin HP kita yang udah jadul dan mungkin udah saatnya untuk beli iPhone 17 Pro Max. Nah, tapi kalau misalnya kita pikir lagi internetnya lemot, kita masih bisa kok buka aplikasi lain. Kalau misalnya HP-nya yang bermasalah, buka aplikasi lain juga masih nggak force close gitu. Kalau misalnya kita mikir sebagai pengembang atau developer, itu bukan masalah dari penggunanya, tapi pengalaman buruk itu bisa dari bukan salah dari usernya, bukan salah dari HP-nya, atau bukan salah lagi dari koneksi internetnya. Tapi bisa aja masalahnya itu dari awal aplikasi itu dibuat. Secara kita harus memikirkan secara arsitekturnya juga. Kayak kita harus pakai bahasa apa atau frameworknya apa. Keputusan ini kalau misalnya buat proyek asal jadi, mungkin ini bisa jadi technical debt yang bakal terasa langsung oleh pengguna. Keputusan buruk kita di awal, keputusan buruk kita di awal itu bisa jadi pain untuk penggunanya nantinya. Oke, mari kita bahas lagi ke fundamentalnya sebelum masuk ke Kotlin Multiplatform. Jadi secara pengembangan aplikasi mobile itu ada dua pendekatannya. Yaitu pertama pendekatan natif yang artinya kita harus tulis satu kode untuk satu platform itu aja. Kotlin untuk Android, Swift untuk iOS. Secara performa, natif ini cukup kuat karena kode itu kayak ngobrol langsung sama sistem operasinya atau OS-nya tanpa perantara, tanpa penerjemah lagi. Kayak langsung bicara sama orang, langsung pakai bahasa ibunya dengan cepat. Efisien, gak ada yang hilang dalam terjemahannya. Hasilnya animasinya sempurna, akses ke fitur hardware terbaru di hari itu juga masih bisa. Juga konsumsi memori yang lebih efisien dan desain bawaan platform yang mulus. Tapi dalam pengembangan natif itu ada harga yang harus dibayar. Kalau misalnya kita ngembangin untuk di dua platform yang berbeda, kita harus punya dua tim yang terpisah secara engineer buat Android dan iOS. Dua kode base ini harus dirawat secara bersamaan. Kalau misalnya ada perubahan secara probisnya, kita harus juga merubah secara di dua tempat yang berbeda. Dua kali resiko bug, dua kali kode review. Kalau misalnya ini ada di perusahaan besar, mungkin mereka masih oke-oke aja. Kalau misalnya ini ada di perusahaan kecil atau di tim kecil, ini lumayan mahal untuk harganya. Lalu pendekatan kedua itu ada cross platform atau multi platform. Cross platform sendiri itu hadir dari frustasi terhadap dua kali kerja. Janjinya itu lumayan oke. Nulis kode sekali bisa jalan di mana-mana.
Satu kode base tapi bisa rilis di Android dan iOS sekaligus. Hemat biaya, hemat waktu, dan bisa jaga konsistensi antar fitur, antar platform. Tapi meski itu bisa dibilang murah secara pengembangan, ada harga yang harus ditebus. Misalnya secara performanya. Mungkin itu tidak bisa sesmooth natif, akses fitur hardware-nya juga terbatas, tampilan yang kurang familiar untuk pengguna yang biasanya pakai ekosistem dari Apple atau Google. Janjinya yang tadinya mah cuman buat nulis kode sekali bisa jalan di mana-mana. Ini malah jadi tulis kode sekali, ngedebugnya di mana-mana. Oke, sekarang kita masuk ke Kotlin multiplatform. Mungkin sebenarnya Kotlin multiplatform itu udah ada di tahun 2017-an awal, tapi di tahun 2021 tuh baru menjadi alpha. Oke. Kotlin multiplatform waktu di tahun 2021 itu tuh banyak banget yang perhatiannya mulai ke arah situ. Bersamaan juga sama keluarnya Jetpack Compose. Mungkin waktu dulu itu saya mikir kayak, oh, ini emang bisa ya buat jadi multiplatform. Karena dulu secara dokumentasinya sama support dan toolingnya itu juga masih kurang. Kalau di zaman dulu fungsionalnya juga itu masih besar secara gapnya buat sebagai multiplatformnya itu sendiri. Kayak misalnya kalau misalnya kita pakai arsitektur MVVM, model view-view model yang bisa di-share itu cuman logic modelnya atau di repositorinya aja. Artinya kita masih harus kerja dua kali untuk bikin tampilan layar UI-nya, bikin layoutnya pakai Jetpack Compose untuk Android dan Swift UI untuk iOS. Sama persis fiturnya, tapi masih ditulis dua kali. Kalau misalnya disuruh milih di tahun 2021, mungkin saya bakal tetap milih Flutter karena secara komunitas dia udah mature, share UI-nya juga udah 100%, komunitas besar, dan dokumentasinya juga udah lumayan lengkap. Tapi di tahun 2026 ini, di Juni kalau nggak salah, itu udah mulai beda. Karena Kotlin multiplatform ini lewat Compose multiplatform versi 1.11.1 udah mulai masuk ke babak baru. Jadi statusnya sekarang tuh udah mulai ke stable untuk sharing ke iOS-nya. Jadi ini udah bisa dibilang kayak JetBrains tuh udah berani bilang kayak pakai ini aja nih udah mulai ready banget untuk dipakai secara production. Secara scope-nya juga udah mulai luas yang dulunya kita cuman bisa nge-share logic data sama repositorinya tapi sekarang udah bisa secara UI-nya dalam satu code base. Ya ngebedain Kotlin multiplatform sama yang lainnya itu secara UI-nya. Jadi kalau misalnya contoh tuh kita input teks ketika user input field text pada aplikasi yang berjalan di iOS, sistem secara otomatis memetakan komponen itu ke UI kit text field bawaan Apple. Bukan tiruannya juga, bukan simulasinya juga, tapi komponen asli yang benar-benar dibawa sama Apple di aplikasi bawaannya kayak Mail, Notes, Safari bawaan iPhone. Artinya ini, user keyboardnya ini bakal muncul persis seperti di iOS, autocorrect-nya, terus kopasnya, itu secara gesturnya itu udah mirip banget. Ini yang nanti disebut sebagai adaptive rendering untuk tahu kapan komponen yang menggambar UI kitnya diserahkan ke native platformnya. Oke, di konferensi Google, Google I/O di tahun 2024, Google secara resmi mengumumkan dukungan mereka terhadap penggunaan KMP, khususnya untuk membagikan logika bisnis dari Android ke iOS. Ah, Kenapa ini bisa dianggap penting banget? Google sebagai pengakuisisi dari Android itu kayak udah bilang kami mendukung KMP. Maknanya itu lumayan dalam karena mereka tidak khawatir Kotlin multiplatform ini akan melemahkan ekosistem dari Androidnya sendiri. Sebaliknya,
Mereka melihat KMP ini sebagai cara untuk membuat pengembangan Android lebih relevan dan kompetitif di multiplatform. Dukungan terkait Kotlin multiplatform ini menghapus dua kekhawatiran untuk menahan adopsi Kotlin multiplatform, yaitu pertama, waktu di awal itu, apakah Kotlin multiplatform itu bakal sustainable atau jangan-jangan di kedepannya itu udah deprecated. Nah, karena Google ini sekarang sudah memakai dan mendukungnya. Terus pertanyaan kedua, kenapa? Apakah ini bakal aman untuk dipakai production? Kalau misalnya ditanya kayak gitu, kalau misalnya Google berani, kenapa kita untuk tidak untuk memakainya? Eh Tiap tahunnya, JetBrains itu ngadain survei. Nama surveinya State of Developer Ecosystem Survey. Survei tahunan yang ngelibatin ribuan developer dari seluruh dunia. Yang ngebilang kalau misalnya di tahun 2024, baru 7% developer global yang ngegunain Kotlin multiplatform. 42% ada di Flutter, 39% itu ada di React Native. Tapi di tahun 2025 itu lumayan tinggi angka kenaikannya. Jadi di 18% untuk developer yang menggunakan Kotlin multiplatform. Sedangkan Flutter itu mengalami penurunan di angka 37% dan React Native juga ada di 37%. Itu udah lumayan dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Bukan pertumbuhan yang biasa. Validasinya adalah banyak perusahaan besar yang udah mulai pakai. Contohnya kalau misalnya teman-teman pakai Duolingo, Duolingo juga udah mulai pakai Kotlin multiplatform. Di konferensinya Kotlin di tahun 2024, dia juga bikin kayak tech talk gitu buat ngepresentasiin tentang Kotlin multiplatform. Duolingo adalah salah satu early adopter Kotlin multi-platform yang menurut saya cukup vokal. Mereka nggak begitu nunggu Kotlin multi-platform untuk stable. Mereka mencoba waktu masih eksperimental. Mereka mengambil resikonya, tapi hasilnya juga layak. Secara dokumentasi, menariknya Duolingo tuh bilang, kalau misalnya Kotlin multi-platform itu berhasil merubah cara pandang tim mereka bekerja setelah migrasi engineer mereka yang dulunya hanya familiar untuk satu platform pengembangan saja, itu udah mulai memahami secara ekosistem di dua platformnya. Rilis fiturnya dulu yang harus dikoordinasikan di dua tim, sekarang bisa dilakukan lebih cepat karena logiknya cuma satu, di Kotlin multi-platform. Lalu selanjutnya itu ada di Netflix. Penggunaan Netflix untuk KMP ini bukan di aplikasi yang biasanya kita pakai, tapi di tim internalnya mereka. Uh, Use case-nya mereka itu lumayan spesifik untuk menyatukan logika jaringan dan fitur offline mode. Bayangin kalau misalnya tim produksi mereka yang bekerja di lokasi dengan koneksi internet tidak stabil, mereka butuh aplikasi yang bisa sync datanya secara saat online atau berfungsi saat offline. Dengan Kotlin multi-platform, logika yang kompleks itu cukup ditulis sekali yang bisa berperilaku di Android maupun iOS. Terus kalau misalnya kalian sering beli baju, H&M juga pakai Kotlin multi-platform. Case-nya itu lumayan relate kalau misalnya mereka buat nge-share fitur toggle library di Android dan iOS menggunakan Kotlin multi-platform untuk menyatukan logika eksperimennya mereka dan mengurangi duplikasi kode secara signifikan. Selanjutnya itu ada dari McDonald. McDonald itu memigrasikan sistem pembayaran mereka ke Kotlin multi-platform. Dan secara metrik, mereka setelah migrasi itu, angka crash harian globalnya itu cukup menurun. Cukup masuk akal karena ketika dua implementasi yang terpisah untuk logika pembayaran, satu di Android, satu di iOS, risikonya itu penyakit bugnya lumayan besar dan harus ada dua tim yang menyelesaikan hal tersebut. Tapi kalau misalnya satu kode base saja, kita tuh bisa nyelesain di satu kode base itu aja dan bisa di-share di dua platform.
Lalu selanjutnya itu ada Forbes yang mentransisikan aplikasi berita mereka ke Kotlin multiplatform dengan tujuan mempertahankan kualitas scrollingnya, rendering artikel yang mulus, karena bagi aplikasi berita pengalaman membaca adalah segalanya. Lalu untuk Google Workspace, Docs, Sheets, Slides itu bukti kalau misalnya Kotlin multiplatform itu cocok untuk enterprise skala besar. Karena kalau misalnya Google mempercayai teknologi tersebut, berarti itu kayak eating your own dog food. Lanjutnya, membedah arsitektur pesaingnya. Oke, React Native. React Native itu secara filosofi ada ratusan ribu web developer yang udah paham nih terkait JavaScript. Nah, mereka tuh mikir, kenapa kita nggak bikin juga buat pengembangan mobile? Dari filosofi ini, ekosistem JavaScript adalah yang terbesar di dunia. NPM punya lebih dari 2 juta package, dan hasilnya React Native punya ekosistem library yang sangat kaya dan ada library untuk hampir sebuah kebutuhan yang bisa kalian bayangkan. Tapi secara konsekuensinya, arsitekturalnya yang dalam dari pilihan ini, secara arsitektur lamanya, React Native bekerja seperti kode JavaScript kalian berjalan di satu sisi dan sistem operasi natifnya berjalan di satu sisi. Dan di tengah-tengahnya ada nanti jembatan yang menerjemahkan pesan dari JavaScript ke natif dan sebaliknya juga natif ke JavaScript. Kalau misalnya kita bayangkan sebagai penerjemah, setiap kali kita mau ngomong, penerjemah harus mendengar, memproses, lalu menyampaikan ke teman kalian, atau sebaliknya. Komunikasi ini berfungsi, tapi ada latensi yang tidak bisa dihilangkan. Dan kalau misalnya percakapan ini cepat, misalnya ada animasi yang butuh update 60 kali per detik, penerjemah ini juga bisa kewalahan. Oke, akhirnya React Native tidak diam. Mereka meluncurkan arsitektur baru dengan dua komponen yaitu Turbo Native Module sama Fabric sama Helm Engine. Turbo Module ini mengubah cara modul natif yang dipanggil asinkronus, kirim pesan, tunggu balasan menjadi sinkronus. Jadi panggil secara langsung dan dapat jawabannya seketika. Dan Fabric adalah C++ UI Manager baru yang untuk menggantikan sistem rendering lamanya. Hasilnya lebih baik dari sebelumnya. Jembatan yang lambat ini bisa dieliminasi untuk banyak kasus. Tapi masih ada masalahnya lagi, yaitu bottleneck. Jadi JavaScript secara fundamental adalah bahasa yang single threaded. Artinya dia cuma punya satu jalur eksekusi. Semua pekerjaan harus antri dan dikerjakan satu persatu. Dalam konteks React Native ini berarti semua kalkulasi layout, semua pemrosesan data, dan semua logika UI berjalan dalam satu antrian yang sama. Kalau misalnya skenario ini untuk menampilkan 10.000 data item, lengkap dengan animasi scrolling, di situasi normal, untuk scroll yang smooth, UI harus diupdate 60 kali per detik, jadi banyak yang harus dikerjakan. Sekarang kalau misalnya di titik yang sama ada data baru yang masuk dari network dan perlu diproses, ada filter yang dijalankan dan ada animasi yang perlu diupdate dan semua pekerjaan ini masuk ke antrian yang sama. Antrian yang menumpuk ini membuat beberapa frame terlewat. Jadi layarnya nanti terasa stuttering atau frame drop. Ini bukan bug yang bisa di-fix, tapi keterbatasan secara fundamental dari arsitekturnya JavaScript. Lalu selanjutnya ada pesaingnya Flutter. Flutter itu dari awal emang sebenarnya udah bagus sih. Cuman Flutter mungkin bisa dibilang kayak kita nggak mau bergantung pada komponen natif platform yang bisa berubah-ubah. Kita akan ngebawain mesin render kami sendiri dan mengubah setiap pixel di layar sendiri. Hasilnya adalah konsistensi yang hampir sempurna. Desain yang ada di Flutter itu tampilannya bisa identik di Android, di Samsung, di Apple,
di tablet, di desktop pun tidak ada yang ngerasa aneh karena Flutter sebenarnya itu nggak peduli OS untuk urusan tampilan. Dari orang-orang desainer pasti bakal suka terkait Flutter ini. Tapi konsekuensinya adalah kalau misalnya misal iOS ngirim tampilan efek baru kayak Liquid Glass dan lain-lain. Tapi gara-gara misalnya ada si tampilan baru itu, Flutter tuh kayak ketinggalan sebentar karena nunggu orang untuk ngebuat template-nya buat itu. Selanjutnya, mesin Flutter. Flutter menjalankan bahasa Dart di sebuah virtual machine khusus. Dan untuk menggambar UI, Flutter menggunakan mesin grafis internal bernama Impeller yang berkomunikasi langsung dengan GPU device. Pendekatan ini menghasilkan rendering yang sangat konsisten dan smooth, tapi ada biaya yang harus dibayar. Ketika kita nge-build Flutter untuk rilis yang terinstal di HP user bukan hanya code-nya aja, tapi VM-nya si Flutter-nya ini juga kebawa kayak Dart VM-nya. Plus juga sama si mesin impeller itu. Semua ikut terbundle dalam satu file APK-nya. Hasilnya ukuran aplikasinya bengkak dan untuk file Hello World aja itu kayak udah beberapa megabyte. Dan yang lebih bertambah pada pengalaman sehari-hari, mesin impeller ini bakal jalan terus di aktivitas latar belakang di background service-nya. Selama aplikasi berjalan, ini cukup ngebebanin dari penggunaannya, walaupun mungkin tidak aktif berinteraksi dengan aplikasinya. Solusinya adalah Kotlin multiplatform. Kenapa kayak gitu? Karena Kotlin multiplatform itu tidak menggunakan jembatan seperti React Native, atau Kotlin juga tidak nge-render seperti Flutter. Sebaliknya, Kotlin itu menggunakan pendekatan meet them where they are. Jadi kode Kotlin dikompilasi menjadi artefak yang berbeda tergantung targetnya. Untuk Android dikompilasi menjadi JVM bytecode sama persis dengan kode Kotlin atau Java pada biasanya di Android. Tidak ada lapisan tambahan, tidak ada perbedaan dengan aplikasi Android murni atau natifnya. Untuk iOS itu dikompilasi menjadi LLVM yang kemudian menghasilkan binary native ARM sama dengan kode yang dihasilkan Swift atau Objective-C. Ini disebut Direct Swift Export. Hasilnya tidak ada jembatan, tidak ada VM tambahan, tidak ada mesin render terpisah. Setiap instruksinya dari KMP ini kalian dieksekusi langsung oleh CPU device sebagai instruksi binar murni. Kalau misalnya nggak ada jembatannya atau nggak ada mesinnya, gimana cara si Kotlin multiplatform ini bisa jalan? Cara kerjanya seperti ini. Jadi di kodenya ini, uh, kalian misal ngedeklarasi sebagai expect function get device name, nanti dia bakal ngedeclare juga langsung misal untuk target iOS itu returnnya sesuai dengan kode yang ada di Swift. Kalau misalnya di Android, itu kodenya sesuai ada yang di Android. Oke, di tahun 2026, Kotlin multiplatform sadar akan developer developer experience-nya. Jadi mereka ada rilis juga Compose Hot Reload. Jadi mungkin waktu dulu multiplatform ini dia nggak bisa nge-hot reload kayak di Flutter. Ah, tapi di tahun ini mereka udah membuat fitur sederhana, tapi dampaknya juga luar biasa. Bayangin kalau misalnya kita ngerubah warna tombol, padding sebuah komponen, atau teks dalam kartu, dan perubahan itu langsung muncul muncul di layar simulatornya tanpa kehilangan state yang sedang aktif. Kalau kalian ada di halaman forum yang sudah terisi separuh, hot reload ini forumnya masih terisi seperti awalnya, dan ini mengubah cara kerja UI iteration secara fundamentalnya. Terus habis itu ada standar jetpacknya, jadi kayak home dan view model ini yang benar-benar multiplatform. Jadi itu juga udah dibawa.
sebuah game changer juga karena Room adalah library database yang juga udah better dan sudah bertahun-tahun dipakai di Android. View model adalah pola management state yang menjadi standar di Android juga. Dulunya kalau misalnya kita pakai Kotlin multiplatform, kita harus nyari alternatifnya untuk wrapper di iOS. Tapi sekarang Roam dan View model itu bisa berjalan natif juga di iOS tanpa workaround yang baru. Oke, secara pembuktiannya di dokumentasi JetBrains, uh, di device iPhone 13 sama iPhone 16 untuk bar yang oranye itu ada Swift UI dan yang ungu itu Compose multiplatform. Kalau misalnya kita lihat di kolom iPhone 13, KMP ini tidak hanya untuk menyamai di Swift UI-nya, tapi dia bahkan dia juga ngeunggulin si antarmuka asli buatan Apple sendiri di device yang lebih lama. Kenapa ini bisa terjadi? Karena Compose engine renderingnya yang dipakai Kotlin multiplatform itu udah optimalisasi, sorry, selama bertahun-tahun untuk menangani list besar secara efisien. Sementara Swift UI itu yang relatif lebih mudah, masih diproses optimalisasinya di beberapa areanya. Terus ada developer luar juga yang nyoba untuk nge-benchmark di Samsung A54 sama di iPhone 15. Oke, untuk pesaing-pesaingnya itu secara size aplikasinya di native ya udah pasti menang karena lebih kecil. Tapi kalau misalnya di multiplatform atau cross platformnya kita bisa lihat Kotlin multiplatform menang di angka 6 MB. Terus Flutter karena ngebawa si VM Dart-nya itu, terus habis itu impellernya dia jadi lebih besar sekitar 12 MB. Untuk React Native juga bawa di sekitar 11,56. Untuk startup time code-nya dari ngebuka aplikasi dari awalnya, native jelas menang, Kotlin multiplatform ada di 1 detik 27,2,7. Flutter ini menang karena ada si Dart VM-nya ini, React Native di 1,61 detik. Secara penggunaan RAM di idle itu native ada di 85 MB, Kotlin multiplatform lagi-lagi menang di 96, dan Flutter di 253. React Native di 130, dan untuk FPS-nya hampir mirip. Tapi yang paling parah itu di React Native karena terjemahannya itu di JavaScript-nya itu. Di akhir slide kesimpulannya adalah kalau misalnya kita hmm, posisi untuk masing-masing frameworknya adalah misal Flutter. Dia tuh kayak milih jalannya sendiri untuk ngegambar UI dari nol untuk konsistensi secara total. Trade-off-nya adalah konsumsi RAM yang tinggi dan ketertinggalan dari update visual natifnya. Untuk aplikasi yang butuh tampilan yang benar-benar custom dan konsisten, di semua platform ini masih bisa jadi pilihan yang valid. Untuk React Native, memilih jalannya dia pakai JavaScript. Untuk ngemanjain web developer yang udah emang terbiasa sama JavaScript. Memanfaatkan ekosistem yang besar di dunia. Trade-off-nya adalah bottleneck single thread yang muncul kalau misalnya skenario-nya itu heavy computation dan animasi yang kompleks. Untuk tim yang mayoritas adalah web developer dan perlu rilis yang cepat, ini pilihan yang cukup oke. Kotlin multiplatform memilih untuk ada di tengah-tengahnya, bukan untuk menggantikan natif, tapi melengkapi. Ia nge-share apa yang bisa di-share dan menyerahkan sisanya ke platform. Trade-off-nya, kurva untuk learning path-nya itu bagi developer yang tidak familiar dengan Kotlin dan ekosistem library itu lebih mudah daripada React Native. Secara tidak ada teknologi yang paling benar untuk semua konteksnya. Teknologi yang terbaik adalah yang paling tepat untuk sebuah masalah dan di tim kalian. Mungkin itu aja. Terima kasih.